Episode 2231. Guru, melihat tubuh emas itu, Xiao Yan merasa lega, dan segera menghela nafas berat, melihat sosok emas di kejauhan dengan wajah tercengang. Yao Ji, apa yang kamu lakukan? Bukankah menindas muridku sama dengan menindas muridmu? Sosok emas itu tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, lalu memimpin penguasa kuno dan kaisar terbang menuju Xiao Yan bersama-sama. Nafas api yang kaya membuat Xiao Yan sangat ternutrisi. Jika aku tidak melakukan ini, maukah kamu keluar? Yang Mulia Raja Suci, melihat sosok emas itu muncul, Yao Ji menghilangkan tanda ungu di tangannya, dan segera berjalan menuju sosok emas itu dengan malas, dengan kemarahan yang kuat dalam kata-katanya. Atau, cemburu. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Tanpa halangan dari rune ungu, Xiao Yi bergegas kembali menjemput Xiao Yan dan berkata dengan prihatin. Lagu apa yang kamu nyanyikan? Xiao Yan dan Xiao Yi tercengang. Bocah bodoh, Yang Mulia Yao Ji telah membukakan jalan menuju istana spiritual untukmu. Sekarang kekuatan jiwamu telah mencapai akhir periode Huayuan, dan sudah dekat untuk melangkah ke alam perjalanan spiritual. Tidakkah kamu berterima kasih pada Yang Mulia? Sosok emas itu mengelus janggutnya dengan nyala api yang indah dan berkata sambil tersenyum. Murid Xiao Yan, terima kasih Yao Ji, Yang Mulia. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung terkejut, karena istana spiritual di dalam tubuhnya telah memenuhi lantai 6, dan sekarang kekuatan peri itu benar-benar menerobos ke tahap akhir alam Huayuan dengan pukulan acak dari Yao Ji barusan. Karakter macam apa ini? Tuo She, apakah kamu masih tahu cara tertawa? Yao Ji mengobrol tanpa henti, tapi sikap menunjukkan kasih sayang itu tidak bisa lepas dari tatapan Xiao Yan. JR, ini salahku selama bertahun-tahun, aku telah membuatmu menderita. Kali ini, Tuo She Jinying meraih tangan ramping Yao Ji, dan berkata dengan wajah bersalah. Anda, Yao Ji awalnya ingin marah, tapi terkejut dengan tindakan Tuo Shi, dan kemarahan di wajah cantiknya dengan cepat mereda. Oke, sekarang kamu dan aku hanyalah dua bentuk energi. Aku akan meninggalkan kata-kata ini untuk kamu ceritakan secara langsung ketika kamu melihatku. Namun Yao Ji tidak menerima kebohongan semacam ini, dia melepaskan diri dari telapak tangan Raja Suci, matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit kebanggaan. Orang ini adalah muridku, dan dia juga merupakan keturunan klan Xiao, beberapa anggota klan Xiao yang tersisa. Melihat sikap Yao Ji seperti ini, Raja Suci tidak bisa melakukannya dengan paksa, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata. Kingguan, bahkan orang kuat seperti dirinya yang berdiri di puncak dunia 1000 besar pun tidak berdaya. Haha, muridmu, di alam pertama Feng Jue, apakah pola suci dipadatkan untuk pertama kalinya? Dan omong kosong macam apa yang kamu berikan padanya? Penguasa kuno yang rusak, beberapa hal lain yang tidak berguna. Dan bajingan itu, Xiao Yuntian, yang meninggalkan sisa api suci untuk keturunan keluarganya. Yao Ji, yang awalnya stabil secara emosional, mendengar kata-kata Tuo Shi, amarahnya hilang, dan ada rasa jijik yang sangat jelas terlihat di matanya yang indah. Petik 2. Petik 2. Ketika Xiao Yan dan Xiao Yi mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka tidak punya hak sama sekali untuk berbicara tentang perkataan pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Namun, sangat jelas juga bahwa Kaisar kuno Tuo She adalah Raja Suci yang terkenal di dunia. Dan menilai dari spekulasi mereka berdua barusan dan situasi saat ini, nampaknya hubungan antara Yang Mulia Raja Suci dan Dewi Yao Ji sangat rumit. Apakah benar seperti yang mereka duga? Raja Suci. Astaga, ibu, uhuk-uhuk, dimarahi oleh Yao Ji seperti ini, Raja Suci tidak marah sedikit pun, dan segera menatap Xiao Yan dengan sedikit permintaan maaf. Dengarkan penjelasanku, ini juga tidak mungkin. Tentu saja kami bisa lebih banyak membantunya, tapi kalau begitu, berita kami akan terekspos lebih jelas. Pada saat ini, Raja Suci memiliki makna mendalam yang tidak dapat dijelaskan dalam kata-katanya. Bagaimana apanya, Yao Ji juga orang yang berbakat, dan dia sangat cerdas. Saat Seng Yan mengatakan ini, dia juga menyadari sesuatu. Selama Perang Dunia Pertama, ras alien adalah musuh utama kami, tetapi pada akhirnya, setelah kami membayar harga yang sangat mahal di dunia, kami tetap mengusir mereka. Tapi meski begitu, klan Xiao dan beberapa ras lain yang berdiri di puncak dunia 1000 besar semuanya disegel dan dibunuh, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa hanya bisa tertidur dengan tenang dan menunggu masalah ini muncul ke permukaan. Raja Suci berkata, seolah-olah ada kata-kata dalam kata-katanya. Maksudmu, seseorang mengendalikan semua ini di balik layar. Saat Yao Ji mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi curiga. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Anak kecil, ini adalah kekuatan terakhir yang kutinggalkan. Jika kita melewatkannya, mungkin ini terakhir kali kita bertemu. Raja Suci tiba-tiba memandang Xiao Yan dan berkata, Senior, bagaimana aku bisa menemukanmu? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Yan. Dengan hubungan antara Raja Suci dan klan Xiao, selama salah satu dari mereka ditemukan, saya khawatir hal-hal berikut akan menjadi sangat mudah. Neraka, tapi kamu harus ingat, waspadalah terhadap orang-orang di pusat dunia manusia, dalangnya sepertinya datang dari mereka. Mata Raja Suci dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya, dan dia segera mengungkapkannya.
Murid itu tahu. Xiao Yan mengangguk. Jangan khawatir, meskipun kita ditekan oleh segel, kita tidak akan mati untuk sementara waktu, dan kita disegel sendiri. Bahkan dalam di balik layar akan kesulitan menemukan kita. Tapi sekarang alien sedang mengincar mereka bisa dengan mudah menjadi preman di belakang layar lagi. Begitu alien menyerang, dunia juga dalam bahaya, jadi kamu perlu waktu lebih cepat untuk memperbaiki diri. Tanpa kekuatan reinkarnasi, kamu tidak dapat menyentuh api suci ketiga. Bahkan jika kamu mengolah Burning Jue, kamu akan hancur baik secara fisik maupun mental. Dengan kekuatanmu, jika kekuatanmu tidak berada di tengah-tengah tingkat reinkarnasi, kamu tidak akan bisa menyentuh puncak dari 1000 dunia yang besar ini, dan kamu tidak akan bisa pergi ke dunia bawah. Kata Raja Suci Zaidu, itu saja, muridku yang bodoh, sampai jumpa di dunia bawah. Suara itu jatuh, dan sosok Raja Suci menghilang. Santo. Panggil aku yang mulia, Xiao Yan hanya ingin berbicara ketika dia melihat jawaban Yao Ji. Tapi kali ini tidak ada nada permusuhan dalam suaranya, malah ada sentuhan kesedihan. Yang mulia, kata Xiao Yan, aku sudah mengetahui masalahnya. Walaupun aku tega membantumu, tapi aku bukanlah tubuh, dan aku tidak berdaya. Yao Ji menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu di mana tubuh Yao Ji, di mana dia. Xiao Yan bertanya dengan berani. Tubuhku ada di jurang suci yang gelap. Itu juga merupakan penjara penekan iblis kedua yang diturunkan dari mulut ke mulut di antara manusia di 1000 dunia besar. Aku tahu tujuan kedatanganmu ke sini, tapi orang ini memiliki segel reinkarnasiku. Aku tidak bisa banyak membantumu kali ini. Aku akan meninggalkan ujian. Jika kamu bisa lulus ujian, aku akan memberimu hadiah yang bagus. Jika kamu gagal, kalian berdua tidak layak menjadi muridku. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan aura tiada taraf yang menempuh perjalanan 9 hari turun. Senior, tolong beritahu saya. Ketika Xiao Yan dan Xiao Yi mendengar ini, mereka segera mengepalkan tangan mereka dan menunggu apa yang disebut penilaian Yao Ji. Episode 2232. Di belakangku ada para elf, dan sekarang disarang para elf. Ada pikiran jahat yang kekuatannya sebanding dengan reinkarnasi 4 kali lipat, dan kamu seharusnya bertarung melawannya sebelumnya. Hari ini, meskipun terluka parah, peti mati dari Patriark Elf masih ada, dan kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Adapun penilaianku, kalian berdua bergabung untuk membunuh pikiran jahat ini dan mengambil tanda dari Patriark Peri. Sebagai gantinya, aku akan membiarkan Xiao Yi mendapatkan warisanku. Sedangkan untukmu, aku akan memberimu salah satu metode perbaikan Sushenchi. Sosok ilusi Yao Ji menatap Xiao Yan dan berkata perlahan. Sushenchi, senjata ilahi tertinggi kedua dalam daftar artefak dunia manusia. Dikatakan bahwa mengendalikan penguasa ini cukup untuk memutus siklus reinkarnasi dan membunuh dewa perang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, ada perasaan mengubah sungai menjadi laut di tubuhnya. Penguasa kuno ini, yang diringkas dari berbagai api di benua Doki, sebenarnya memiliki sejarah seperti itu. Hei, anak kecil, jangan terlalu sibuk untuk bisa bahagia. Penguasa eksekusi dewa sangatlah kuat. Bahkan dalam keadaan utuh, kamu tidak bisa melambai sedikit pun sekarang. Raja suci yang asli, tetapi dengan kekuatan penguasa pembunuh dewa dalam kondisi lengkapnya, dia membunuh dewa jahat ras asing yang jahat dengan satu kaki. Saya akan memberi Anda metode perbaikan untuk penguasa eksekusi dewa, tetapi ada 2 bagian untuk memulihkan penguasa eksekusi dewa. Setelah kedua bagian tersebut berhasil diperbaiki, diperlukan temper khusus untuk mendapatkan kembali kecemerlangan di hari berikutnya. Karena kamu juga bisa merasakannya, penguasa abadi tidak hanya hancur parah, tapi juga memiliki perasaan yang sangat halus. Asal-usul penguasa Zushen tidak diketahui. Pendahulunya adalah apa yang ada di tangan Anda. Penguasa kuno yang dibentuk oleh api aneh hanyalah bentuk awalnya. Setelah Anda selesai memperbaikinya sekali, itu juga dapat menguapkan kekuatan mengerikan yang mengguncang siklus reinkarnasi. Setelah perbaikan dan penempaan yang kedua, penguasa dewa akan dieksekusi, dan kemudian ia akan kembali ke dunia 1000 besar, dan ia akan bersinar dengan kemuliaannya. Yao Ji menuangkan baskom berisi air dingin, memadamkan panas di hati Xiao Yan, tapi menjelaskan asal-muasal artefak dewa ini dengan jelas. Ini adalah penguasa pembunuh Tuhan. Setelah transformasi khusus Raja Suci, tubuh penguasanya memiliki total 7 lubang suci, dan setiap lubang suci berhubungan dengan pola suci yang diubah oleh api suci. Berkah dari 6 api suci pada kalian berdua sudah cukup untuk membuatnya menguapkan banyak kekuatan. Nanti, aku akan membiarkan kalian berdua untuk sementara memiliki kekuatan reinkarnasi, dan langsung memperkenalkanmu ke peti mati peri tempat tinggal pikiran jahat. Ingat, untuk menghadapi kekuatan jahat, hanya dengan berpegang teguh pada hatimu dan menaklukkan musuh dengan api suci, kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Yao Ji mengangkat kepalanya, matanya yang indah tiba-tiba dipenuhi gelombang kuno yang besar. Pasti misinya, ayo pergi. Xiao Yan dan Xiao Yi saling berpandangan, dan niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Saya harap kalian semua beruntung. Tapi saya hanya memiliki 1 api suci. Setelah Anda kembali dengan penuh kemenangan, bagaimana pembagian benda ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ledakan. Energi ungu yang sangat besar sebenarnya mengabaikan pengurungan kehampaan dan memindahkan keduanya ke peti mati peri emas yang dihuni oleh kepala klan peri. Pada saat ini,
di dalam peti mati elf, semuanya gelap gulita, dan kekuatan jahat miring seperti air pasang, membuat orang ngeri. Satu demi satu, monster jahat mengamuk di kehampaan gelap ini dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka berantakan dan berbau tidak sedap, seperti sarang mayat gelap yang penuh dengan mayat. Wah, penguasa kuno dengan kilau keemasan samar berdiri di depan Xiao Yan dan Xiao Yi, dan monster gelap dan jahat langsung bubar. Kakak kedua, tanda reinkarnasi di alis Xiao Yi sangat cerah, dan matanya sangat serius saat dia melihat peti mati emas yang tergantung di kehampaan gelap di kejauhan. Di atas peti mati emas, cairan gelap dan menggeliat terus-menerus menyerap nutrisi dan memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Benar saja, dia belum mati. Xiao Yan memegang penguasa Jigu dengan satu tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merangsang aura menakutkan di atasnya, menatap peti mati emas tepat di atas dan berbicara dengan ringan. Pada saat yang sama, di sisi lain Xiao Yan, teratai api 5 warna perlahan bergerak ke atas. Ledakan, kekuatan gelap di atas peti mati mengabaikan Xiao Yan, dan melihat Xiao Yan melambaikan tangannya, teratai api 5 warna berputar, dan daun teratai panas dan indah yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan kemudian meledak menjadi aura gelap di atas peti mati emas. Wong berdengung. Semburan kabut putih muncul dari aura hitam, dan suara kesedihan dan kemarahan bergema di langit dan bumi seperti lolongan binatang buas. Huho, Anda, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Saat Xiao Yan dan yang lainnya melihat ke bawah, raungan jahat bergema di seluruh kehampaan yang gelap, dan aura gelap di atas peti mati emas akhirnya muncul. Bayangan ajaib roh jahat, kita bertemu lagi. Kali ini masih diberkati oleh kekuatan reinkarnasi. Begitu dia bergerak, 6 tanda api suci kuno melintas di depan Xiao Yan. Di bawah restu penguasa kuno dan 6 rune suci, kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya, pembakaran yang membara membersihkan dunia yang kotor ini. Susu, kali ini, kursi ini pasti akan meninggalkanmu di sini sepenuhnya. Formasi pikiran jahat yang hebat. Roh jahat bayangan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, dan energi hitam yang agung dan kental itu seperti lautan luas, langsung mengelilingi tubuh Xiao Yan dan Xiao Yi. Kamu tidak punya banyak kekuatan sekarang, kenapa repot-repot? Mata Xiao Yan dipenuhi dengan aura mencekik yang menakutkan, telapak tangannya terangkat, dan kekuatan tak berujung dimiringkan, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelisah. Ini, melihat kekuatan menakutkan Xiao Yan, iblis bayangan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki ilusi. Sepertinya tingkat kekuatan ini sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh Xiao Yan. Kekuatan macam apa ini? Karena kamu di sini, maka mari kita ubah menjadi makanan untuk kursi ini. Melihat aura ganas Xiao Yan, ada cibiran di wajah gelap bayangan iblis dan roh jahat, dan cahaya jahat tak berujung terpancar dari matanya, dan kekuatan jahat menyapu dengan sangat cepat, mencemari langit seperti Shen Luo seperti neraka. Cetak reinkarnasi. Lingkaran ungu di sekitar tubuh Xiao Yi berkembang pesat. Setelah dilemparkan, roh jahat di seluruh ruangan menghindari mereka berdua. Penguasa abadi, 6 pola suci. Guntur yang agung dan sakral bergema di seluruh ruang, dan tiba-tiba penguasa emas raksasa dengan panjang beberapa ribu meter perlahan muncul di belakang Xiao Yan. Di atas penggaris emas raksasa, terdapat bayangan naga emas di gagang penggaris, menunjukkan dominasi yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan pada penguasa itu makmur, dan ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menekan segalanya. Yang terpenting di antara 7 lubang kecil di badan penggaris, telah diisi oleh 6 pola suci api dengan kekuatan kilau berbeda. Kekuatan kuno dan besar itu seperti lingkaran matahari yang terik kemasan, hanya sepotong sisa sinar matahari yang terik yang meledak, menghancurkan monster-monster menakutkan yang memenuhi dunia ini. Kehendak suci sangat menakjubkan, dan tekanan energi matahari kemasan yang terik miring ke bawah, menyebabkan kekosongan ini hancur total. Roh jahat iblis di angkasa dan peti mati di bawah kakinya bergetar hebat, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Episode 2233. Mengapa ada perasaan kehabisan kekuatan jahatku pada penguasa emas aneh ini? Merasakan serangan mengerikan semacam ini, roh jahat bayangan iblis memandang Xiao Yan dengan murung. Serangan yang dilakukan orang ini sekarang pasti dipandu oleh seorang ahli. Serangan tingkat ini benar-benar berbeda dari pertarungan sebelumnya melawannya di dunia luar, dunia yang berbeda. Hari ini adalah hari kematianmu. Represi. Xiao Yan sangat agung, dan penguasa kuno di depannya mengayun ke bawah menuju kehampaan, dan matahari terik keemasan di depannya segera melepaskan lingkaran-lingkaran cahaya suci, dengan dampak mengerikan jatuh ke langit berbintang, dengan cepat mencekiknya, pada bayangan setan roh jahat. Ingin membunuhku, tidak semudah itu. Merasakan aura ilahi yang begitu menakutkan, roh jahat bayangan iblis tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mundur, dan segera mengulurkan telapak tangannya yang ditutupi dengan garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya dari bayangan, dan menyelidiki ke arah peti mati emas di depannya. Ini adalah bagian dalam peti mati emas, dan peti mati emas di depannya adalah tempat penyimpanan sisa-sisa kepala klan elf sebelumnya. Sekarang gerakan roh jahat bayangan iblis ini tidak bisa tidak mengejutkan Xiao Yan dan keduanya. Kakak kedua, peti mati elf itu sangat kaku dan misterius, bahkan tetua agung pun tidak bisa memecahkannya, jangan khawatir. Melihat ini, Xiao Yi hanya bisa mencibir, orang ini tidak punya tempat untuk mati hari ini. Tidak benar, namun, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar perlahan menyampaikan rasa takut yang telah lama hilang.
Retakan, suara yang tajam dan kasar tiba-tiba bergema melalui seluruh kehampaan yang gelap, dan tiba-tiba mereka berdua melihat aliran cahaya pecah di atas peti mati emas, dan tetesan darah cian menetes ke tubuh roh jahat bayangan iblis tanpa syarat. Orang tua, matilah demi kursi ini. Ledakan, darah cian menetes, dan sumber roh jahat yang rusak dengan cepat pulih. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di belakangnya dengan kejam, dan langsung menuangkan ke dalam peti mati emas. Seluruh kehampaan yang gelap menjadi sunyi dan mati. Apa yang terjadi? Xiao Yi sedikit tertegun untuk beberapa saat, Patriark Elf sebelumnya telah jatuh selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, mengapa dia masih memiliki darah elf dari darah emas? Terlebih lagi, peti mati emas itu ditutupi dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana roh jahat iblis ini dapat menguraikannya dengan mudah dan memasukinya? Sepertinya itu telah mengikis mayat peti mati senior ini. Ada suara mendengung dari penguasa kuno di belakang Xiaoyan, bahkan dengan berkah dari 6 pola suci api dan kekuatan Fen Jue, rasa dingin muncul. Bang bang bang. Saat keduanya ragu-ragu, lingkaran rune misterius diam-diam jatuh dari tepi peti mati emas di kehampaan yang gelap, dan garis-garis gelap menyebar, seolah-olah satu demi satu retakan jahat akan menghancurkan peti mati emas itu. Huho. Saat berikutnya, di atas peti mati emas, lingkaran energi iblis hitam muncul dan menyebar dengan ganas, menyelimuti seluruh kehampaan. Orang ini benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Patriark. Xiao Yi memandang peti mati emas itu dengan heran, dan peti itu bergetar hebat di dalamnya, seolah-olah orang ini akan keluar dari tanah. Mayat sang patriark seharusnya masih tergeletak di peti mati emas. Tampaknya orang ini harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak, begitu dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, itu akan merepotkan. Xiaoyan mengangguk, kekuatan jiwa agung keluar dari tubuhnya. Namun, setelah menggunakan kekuatan jiwanya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa saat kekuatan jiwanya memasuki tahap akhir Huayuan, seluruh gambaran kehampaan di sini muncul di benaknya tanpa penutup apapun. Tempat ini awalnya merupakan ruang terang, digunakan untuk menampung jenazah kepala klan elf, namun dengan pikiran jahat, kini menjadi ruang berdarah dan berbau busuk. Kekuatan jiwa, tanda suci, penguasa abadi. Ada kilau kuning yang aneh di mata Xiaoyan, dan istana spiritual di tubuhnya melonjak, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung mengikat peti mati emas itu dengan erat. Pola suci terbentang bersama, dan api suci serta kekuatan jiwa yang tak ada habisnya membentuk jaring api jiwa yang kedap udara. Di jaring api jiwa, rune api yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, kuno dan esoterik, dan mereka benar-benar menekan aura jahat yang menyebar dari peti mati emas. Hukuman langit dan bumi, penguasa para dewa. Suara menderu bernada tinggi jatuh, dan penguasa emas raksasa tiba-tiba menjadi lebih besar berkali-kali lipat. Itu langsung diangkat tinggi di atas kepalanya oleh Xiaoyan, dan segera menebas satu kakinya, menebas peti mati emas yang diikat oleh jaring api jiwa, pergi. Meskipun penguasa kuno yang rusak itu rentan terhadap satu pukulan, namun di bawah selubung 6 pola suci, api kuno meraung langsung ke arah bagian dalam peti mati emas. Diselubungi oleh kekuatan yang begitu menakutkan, peti mati emas itu berputar tiba-tiba, dan api kuno yang tak berujung benar-benar menguapkan semua energi iblis di sekitar peti mati emas. Su Senchi, melihat penguasa emas yang menderu, ada suara gemetar yang sangat menakutkan di dalam peti mati emas. Jika kamu ingin membunuhku, kamu masih sedikit lembut. Merasakan ancaman kematian, bayangan di peti mati emas segera mengeluarkan raungan panik, dan energi sihir berguling, menyebabkan penguasa emas itu banyak bergerak perlahan. Kekuatan roh. Zaidu mengeluarkan raungan pelan, dan lingkaran cahaya cian menggantikan energi iblis dan menyebar langsung dari peti mati emas. Saat menyebar, ia menahan serangan Xiaoyan. Segel reinkarnasi, sialan untukku. Kakak kedua, manfaatkan sekarang. Ketika Xiao Yi melihat ini, tanda reinkarnasi di antara alisnya meledak dengan aura yang sangat kuno, dan dalam sekejap, kekuatan elf di atas peti mati emas diserap sepenuhnya, dan seluruh tubuh berdengung, seolah-olah itu akan terjadi, meledak kapan saja. Mati. Mata Xiaoyan sangat menakjubkan, semua kekuatan di tubuhnya berputar, penguasa kuno berkedip-kedip, dan 6 pola suci api jatuh dan langsung menekan peti mati emas. Ledakan. Penguasa emas meledak dalam sekejap, kekuatan api kuno yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menembus ke dalam peti mati emas, seperti mengenai cangkang lunak. Suaranya bergema di antara dunia ini. Wong berdengung. Lingkaran api emas berfluktuasi, menyapu peti mati emas pada saat itu, seluruh kehampaan gelap benar-benar hancur, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya ditelan olehnya, menghilang dengan bersih. Sisi, akhirnya mati. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiaoyan diliputi rasa berat, tetapi karena saat ini, dia juga memperoleh banyak wawasan tentang penggunaan pola suci. Kakak kedua, Xiao Yi buru-buru mendekati Xiaoyan dan membuka mulutnya dengan mata cemas, mengabaikan noda darah di tubuhnya. Tidak apa-apa, orang ini sudah mati. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kubus rubik iblis muncul dari tubuhnya, dan dengan lambaian tangannya, dia menyerap jejak terakhir pikiran jahat ke dalamnya. Bahkan dengan metode ini, bukanlah hal yang aneh jika ingin membungkam pikiran jahat, tetapi dengan kubus iblis yang menyerap jejak terakhir asal-usulnya, orang ini telah benar-benar jatuh di sini. Sedangkan untuk kubus iblis, ia telah menyerap kekuatan yang sebanding dengan pikiran jahat tingkat keempat, tetapi hanya setengahnya yang terisi. Jika Anda menggunakan Devilization di masa depan, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang baru.
Episode 2234. Akhirnya berakhir. Kekosongan di sini rusak, dan saya khawatir kekosongan itu akan runtuh sepenuhnya dalam sekejap. Penguasa kuno dan pola suci disatukan, dan senyum masam muncul di sudut mulut Xiaoyan. Kekuatan elf tadi, kamu baik-baik saja. Setelah menangani masalah ini, Xiaoyan hanya memandang Xiao Yi dengan sedikit khawatir. Kekuatan elf berwarna biru yang digunakan Xianyan barusan jelas merupakan bagian dari kekuatan yang ditinggalkan oleh kepala klan elf, dan sangat kejam dan mendominasi. Jika Anda mengambil tindakan untuk menyerap semuanya, saya khawatir Anda tidak akan mampu mengalahkan pikiran jahat. Seharusnya tidak apa-apa, segel reinkarnasi Yaoji bisa menghentikan dan menyerap semua kekuatan elf, tapi aku butuh waktu. Nafas Xiao Yi sangat tidak teratur, dan kekuatan ungu serta kekuatan Qian mengalir di seluruh tubuhnya. Jelas sekali bahwa keduanya terlibat dalam konfrontasi yang sangat keras kepala, jadi dia berkata dengan wajah muram. Langkah selanjutnya adalah mengambil token kepala klan elf. Sedangkan untuk ujian Yaoji, itu bisa dianggap lulus total. Xiaoyan mengangguk. Meskipun luka di tubuh Xiao Yi tidak optimis, siklus reinkarnasi yang sangat tidak dapat diatasi sebenarnya perlahan mengendur di bawah pertarungan dua kekuatan. Setelah saling memandang, keduanya langsung mendatangi peti mati emas. Saat ini, retakan muncul di sekitar peti mati emas. Jelas sekali bahwa ia telah terlalu lama diserang oleh pikiran jahat. Sekarang sudah busuk, seperti sepotong kayu busuk, yang sewaktu-waktu bisa hancur total. Aku baru saja membunuh pikiran jahat. Dengan kekuatan penguasa kuno dan pola suci, aku telah sepenuhnya melenyapkan kekuatan jahat di peti mati. Terserah padamu untuk melakukan hal semacam ini terhadap bagian dalam elfmu. Xiaoyan meletakkan tangannya di bahu Xiao Yi dan tersenyum, lalu menyingkir sedikit. Kekuatan di tubuhnya cukup aneh, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan klan elf. Saat ini, kesempatan ini adalah milik Xiao Yi. Sebagai saudara kedua, Xiaoyan tentu saja tidak akan berusaha memperjuangkannya. Oke, Xiao Yi mengangguk, dan segera tubuhnya bermandikan lingkaran cahaya ungu. Dia menekan lingkaran cahaya biru dalam satu gerakan, mengangkat telapak tangannya, dan menempelkannya pada pola emas di tepi peti mati emas. Wong berdengung. Saat telapak tangan Xiao Yi dirapatkan, lingkaran cahaya Qian yang sangat terang meledak dari peti mati emas, dan segera tidak ada fluktuasi. Di bawah bimbingan segel reinkarnasinya, segel itu disuntikkan dengan sempurna ke dalam tubuh Xiao Yi. Kemudian, dengan suara retak, tutup peti mati diam-diam dibuka oleh Xiao Yi. Peti mati baru saja dibuka, dan aura yang sangat agung dan menakutkan menyembur keluar seperti kawah, menyebabkan mereka berdua menjadi lebih stres, dan mereka langsung mundur puluhan langkah. Cukup untuk membuat Dewa Pertarungan Bintang 8 hancur berkeping-keping. Ada tulang putih, mayat. Ada pola jahat yang tak terhitung jumlahnya di tulang itu. Sepertinya tulang itu sudah terkorosi selama bertahun-tahun. Xiao Yi menolak paksaan dari kepala klan elf dan terbang, dengan ekspresi penyesalan, dan memberi hormat yang besar dengan penuh hormat, lalu mengarahkan pandangannya ke peti mati. Yang mulia, istirahatlah dengan tenang. Xiaoyan juga membungkuk dan memberi hormat padanya, dan dia pantas mendapatkan rasa hormatnya untuk pahlawan yang meninggal karena kelelahan dalam menghadapi suku-suku jahat di luar alam. Saudara kedua, yang mulia sudah meninggal. Meskipun mayat-mayat ini telah terkorosi oleh kekuatan jahat, Anda memiliki api suci di tubuh Anda, dan itu akan berguna bagi Anda setelah pemurnian. Terimalah. Xiao Yi memandangi mayat orang yang dimahkotai, dan berkata, mayat pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, nilai seperti itu, tidak dapat diukur. Wong berdengung. Hal-hal ini tidak berguna bagiku. Ambillah. Itu sangat berharga bagimu saat kamu memasuki reinkarnasi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya yang besar, dan api kuning yang menyilaukan langsung membakar tulang putih itu. Hampir dalam beberapa tarikan napas, tanda sihir gelap dan hitam yang menempel pada tulang benar-benar dimurnikan, dan tulang-tulang putih itu menjadi semakin garing, dan ada fluktuasi kuno yang tidak terlihat. Ketika Xiao Yi melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan buru-buru menggunakan api ungu untuk mengambil tulang indera dengan hati-hati, dan meletakkannya di depannya seolah-olah dia sedang melihat bayi. Yang mulia juga seorang pahlawan. Saat api suci membakar energi hitam, Xiaoyan samar-samar menangkap jejak ingatan kepala klan peri api. Dai Anli, yang berada di bidang kekuatan dan pengetahuan mendalam, pernah menjadi andalan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 1000 dunia besar dalam Perang Dunia Pertama. Dia memimpin para Fire Elf untuk memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat dihormati oleh semua makhluk di 1000 dunia besar. Dua anak kecil yang cerdas, mereka bisa dianggap sebagai keinginanku yang belum terpenuhi. Untungnya, aku tidak menjadi pendosa abadi para peri api. Dewi Yaoji, hiduplah selamanya. Saya bersedia mengikuti selamanya. Ketika Xiao Yi memasukkan mayatnya ke dalam tasnya, suara magnetis wanita yang menghilang bergema di langit dan bumi, dan kemudian perlahan menghilang. Selamat untuk seniornya. Selamat kepada Patriark Di Anli, yang mulia. Xiaoyan dan Xiao Yi membungkuk bersama dan memberi selamat kepada raja sebenarnya dari klan peri api. Adapun tanda dari kepala klan elf, cincin elf, yang juga diam-diam diletakkan di atas mayat, kini diperoleh oleh Xiao Yi, kepala kedua dari klan elf api. Kata-kata layak untuk namanya. Ledakan. Pada saat yang sama, di luar peti mati emas,
tetua pertama dan kedua tetua tiba-tiba merasakan energi yang sangat agung, tersapu dari peti mati. Tingkat kekuatan ini benar-benar membuat tetua pertama yang selalu pendiam menghadapi perubahan yang hebat. Tidak baik, kamu harus menyegel peti mati emas dengan tangan, jangan biarkan orang ini keluar. Tetua agung memimpin, mengabaikan erosi kekuatan jahat di tubuhnya, dan api tak berujung bermekaran, menutupi peti mati emas. Begitu pikiran jahat muncul kembali, peri api mereka mungkin tidak akan luput dari kesialan. Tetua, tunggu sebentar, bau ini sepertinya tidak enak. Saat Malin dan Yao Laogui hendak mengaktifkan kekuatan mereka menemukan bahwa kekuatan yang menyebar dari peti mati emas bukanlah aura jahat. Sebaliknya, itu adalah semacam kekuatan yang lembut. Kekuatan ini bercampur dengan filamen cian dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya, baru saja muncul dan meledak ke semua ruang di sarang elf, dan kemanapun ia melewatinya, apakah itu sisa atmosfer jahat? Episode 2235. Ayo pergi, kita sudah menetap di sini, saatnya kembali. Tapi bagaimana caramu kembali ke patung Dewi Yaoji dari sini? Xiao Yan dan Xiao Yi saling berpandangan, sedikit terkejut. Dian Anli, kamu sudah lama menderita. Dalam hidup ini, mari kita kesepian. Bereinkarnasi dan bereinkarnasi. Pada saat ini, dalam kehampaan yang sunyi ini, kehampaan itu tiba-tiba menjadi terpelintir, dan sebuah rune ungu dengan keras membakar api ungu yang tak terhitung jumlahnya, membakar seluruh peti mati yang rusak dalam satu gerakan. Kekuatan elf dan tulang elf diperoleh oleh Xiao Yi, nafas elf terakhir dan jejaknya telah terbakar seluruhnya oleh gerakan Yaoji. Di dalam debu yang telah hilang, ada bisikan samar reinkarnasi, yang sangat misterius. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik, ikutlah denganku. Suara Yaoji turun, dan dia dengan santai mengetuk kehampaan, dan Zaidu memimpin keduanya kembali ke patungnya. Yang Mulia Yaoji, Xiao Yan dan Xiao Yi saling berpandangan dan mengikuti mereka dengan hormat. Jika bukan karena bimbingan Dewi Yaoji, dengan restu dari penguasa eksekusi dewa yang rusak dan kekuatan pola suci, saya khawatir mereka berdua tidak akan mampu menyelesaikan kesulitan ini. Yang Mulia, keduanya diam-diam mengikuti Dewi Yaoji, sampai Yaoji tidak bergerak untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengingatkan dengan keras. Tapi kali ini, ketika mereka kembali ke ruang patung Yaoji, energi panas mengalir ke arah mereka. Dong, dong, dong. Yaoji mengabaikannya dan membawa keduanya ke tengah kehampaan. Pada piringan yang dipegang oleh patung batu 9 elf, sepertinya ada aura yang sangat lemah muncul. Saat ini, Yaoji sedang menatap di situ dengan penuh perhatian. Wah, dengan suara ditarik oleh Dewi Yaoji, nyala api ungu tiba-tiba muncul di piringan itu, dan sepertinya ada semacam makhluk yang menjulang di dalam nyala api tersebut. Taruh engah-engah. Saat api ungu samar itu muncul, api jiwa batu ember di tubuh Xiao Yan menyusut dengan hebat, bergetar, dan bahkan jantungnya berdetak tiba-tiba. Rasa dingin yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuh, tidak hanya dengan rasa takut yang sangat langka, tetapi juga dengan keserakahan yang sangat gila. Ini, Xiao Yi juga sedikit bingung. Tanda samsara di antara alis bersinar terang dan bersinar pada cakram. Segera, matanya hanya menatap cakram itu. Pada piringan yang diseret oleh patung batu 9 elf, tiba-tiba ada jejak kabut ungu panas di sekitarnya. Kabut ungu menyebar, membuat ruangan ini benar-benar sunyi. Ini, Xiao Yan dengan paksa menahan keterkejutan di tubuhnya, matanya sedikit menyipit dan menatap ke depannya. Kabut ungu di atas cakram menghilang dengan tenang, dan api ungu di depannya tiba-tiba menyala sedikit, dan bahkan kekosongan di sekitar cakram menjadi terdistorsi, dan seekor rusa yang anggun dan lemah berbaring dengan tenang di atasnya. Rusa itu penuh dengan warna ungu, dan pada tubuhnya yang indah, tidak ada keraguan bahwa kebaikan, keluhuran, dan kelembutan terpampang. Ada sentuhan rasa sakit dan panas di mata rusa, dan seluruh tubuhnya menyusut menjadi bentuk bulat dan melingkar pada cakram, dengan rambut ungu halus. Luar biasa hangatnya, namun garis-garis gelap di atasnya menyebar, membawa serangkaian fluktuasi jahat yang tidak dapat dipahami, yang ternyata membuat rusa ini sengsara. Meski begitu, di antara dua tanduk rusa ini, nyala api ungu samar perlahan menyala, dan saat nyala api ungu naik, seluruh kekosongan memiliki distorsi yang sangat serius. Wong berdengung. Melihatnya, istana spiritual 6 lapis Xiao Yan menjadi gelisah, dan Seng Yan benar-benar meledak dengan raungan yang sangat marah, nafas yang lemah, dan menyerang. Tampaknya di bawah api ungu yang lemah ini, bahkan banyak api suci di tubuh Xiao Yan kini hanya tertidur dan rasa marah yang dalam. Ini, api suci. Kejutan yang kuat dan kelembutan dari api kuning di tubuhnya sangat mengejutkan Xiao Yan. Saat pertama kali melihatnya, saya tidak tahu apa yang ada di piring itu, tetapi ketika saya melihatnya, saya tahu bayangan di piring itu. Yoyo, mata binatang Xian Elk yang lemah itu terbuka, memperhatikan Xiao Yan dan Xiao Yan dengan waspada, tapi ketika dia menyadari bayangan Yao Ji, dia tiba-tiba mengeluarkan bisikan yang sangat intim. Orang yang muncul di hadapanmu adalah salah satu api suci. Ia berada di peringkat ke-10 dalam daftar api suci. Dunia menyebutnya Yao Ji Xian, hanya saya yang menyebutnya api roh ungu wulu. Setelah Xian Elk bergumam begitu banyak, Yao Ji berbalik dan ada sakit hati yang jarang terjadi di matanya. Tidak, dunia hanya mengetahui teknik sumber api sucinya, tapi mereka tidak tahu bahwa tanduknya adalah tanduk elf, yang cukup untuk mengisolasi semua racun di dunia. Wulu adalah roh api suci. Untuk melindungi sumber api suci, cahayanya sudah habis.
Namun api suci juga mengalami kerusakan yang sangat jarang, sehingga api suci harus diperbaiki sebelum dapat digunakan. Petik 2. Kalian berdua, yang satu adalah murid Raja Suci, dan yang lainnya adalah muridku. Telapak tangan dan punggung tangan kalian penuh dengan daging, kalian dapat memilih sendiri. Setelah sebatang dupa, aku akan bergandengan tangan dengan wulu untuk menggunakan kekuatan api suci lainnya di tubuhmu sebagai panduan untuk memperbaiki api suci ini bersama-sama. Yaoji menatap kosong ke tempat lain, dan tidak berani menatap wulu sama sekali, seolah dia malu. Kakak kedua, terserah kamu untuk melakukan ini. Saya telah mencapai banyak hal. Setelah beberapa menit bersentuhan, Xiaoyi tersenyum tulus, menggaruk kepalanya dan terlihat malu. Api suci ini dibuat dengan mengandalkan Dewi Yaoji, dan kamu membawa segel reinkarnasi di bawah mahkota Yaoji. Kamu lebih penting dariku. Xiao Yan secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Yi, dan memarahinya secara langsung dan tegas. Tidak, aku tidak menginginkannya. Api suci ini diberikan kepada saudara kedua. Saudara kedua lebih membutuhkannya daripada aku. Reinkarnasi sudah cukup. Xiao Yi langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, suaranya yang malu-malu dipenuhi dengan ketegasan yang tak tertahankan. Apa yang kamu sebut api suci? Biarkan saja, kalian sama sekali tidak memberiku ketenangan pikiran. Kamu harus memberiku ini. Namun, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Xiao Yi. Hal penting seperti ini tidak bisa ditolerir sedikitpun. Wah, sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yi tiba-tiba menutup matanya, kekuatan Qian Elf di tubuhnya tidak dapat lagi ditekan, dan energi ungu Samsara Yin dan energi Qian mulai perlahan bergabung, bahkan siklus Samsara yang telah selalu berhenti bergerak maju, juga mulai mengendur secara signifikan. Kau hanya membodohi dirimu sendiri. Melihat Xiao Yi melakukan caranya sendiri, ledakan amarah keluar dari dada Xiao Yan. Dengan reinkarnasi mahkota Yaoji, bekerja sama dengan api suci ini, Xiao Yi juga harus melangkah ke puncak dunia dakian di masa depan, tapi orang ini benar-benar melepaskan kesempatan sebesar itu. Apakah dia benar-benar mengira api suci adalah sesuatu yang bisa dilihat di mana-mana? Karena, kamu adalah saudara keduaku. Saat Xiao Yi diselimuti energi dua warna, suara lama, disertai dengan suara bangga yang sulit diatur, bergema. Di saat yang sama, pikiran Xiao Yi terus mengingat sosok Xiao Yan. Benua Doqi, orang suci setan teratai murni, roh api. Saat pertama kali datang ke dakian, Ziwo bergabung, menjadi roh, Yaoji dakian mencari segel spiritual di dunia, dan bereinkarnasi. Satu demi satu, kenangan mendalam yang disembunyikan oleh Xiao Yi mengalir masuk dan keluar. Air mata dan emosi membungkus tubuh Xiao Yi, dan dia benar-benar memulai jalannya reinkarnasi. Nak, sayapmu benar-benar keras. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, perasaan asam mengalir ke dalam hatinya dari hidungnya, dan ada perasaan air mata lama di sudut matanya. Episode 2236. Ternyata itu juga roh api, dan kebetulan sudah menjadi seperti sekarang. Melihat bagian pertama dari ingatan yang muncul di sekitar Xiao Yi, Yao Ji akhirnya terbangun. Segel reinkarnasiku diubah menjadi segel spiritual di masa-masa awal dan tersebar di seluruh dunia, hanya menunggu untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan. Jangan khawatir, orang ini memiliki segel reinkarnasiku, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Bagaimanapun, Seng Yan hanyalah pelengkap. Diri yang tangguh juga membutuhkan kekuatan untuk dibangun. Dan dia sendiri adalah embrio api suci. Tanpa membakar penghakiman, dia tidak bisa menelan dua api suci. Dengan lambaian tangan Yaoji, nyala api ungu yang menyilaukan bertahan, menyeret Xiao Yi ke samping sepenuhnya, tapi Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan semacam itu bukanlah masalah sepele, dan mungkin itu adalah bimbingan Yaoji kepada Xiao Yi. Lagi pula, aku hanyalah bayangan yang tertinggal, dan aku tidak bisa banyak membantumu. Dengan tanganmu dan kekuatan pola suci, aku dapat sepenuhnya memperbaiki sumber kerusakan api suci. Di masa depan, aku akan bergantung padamu. Pada saat ini, Yaoji perlahan berjalan menuju Xian Elk. Di saat yang sama, Rusa juga mengirimkan semburan kekuatan yang sangat lembut untuk memanggil Yaoji. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya pasti akan pergi ke penjara iblis kota kedua untuk menyelamatkan Anda. Saya juga akan mempertemukan Anda kembali dengan Yang Mulia Seng Yan sesegera mungkin. Xiao Yan mengikutinya dan berkata dengan masuk akal. Sekelompok ahli api suci yang bermain-main dengan bunga, jika aku bisa menyelesaikannya, aku pasti akan memberimu pelajaran. Raja Suci, suasana awalnya nyaman menjadi sedikit kaku oleh kata-kata Xiao Yan. Kemarilah, lepaskan sumber api sucimu, gunakan sumber api suci untuk menyuburkannya, dan aku akan menangani sisanya. Dewi Yaoji berkata dengan dingin, jelas dia sangat marah terhadap Xiao Yan. Lagi pula, terlalu mudah bagi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, bahkan jika dia meninggalkan kekuatannya, untuk mengetahui rahasia Xiao Yan. Oke, Xiao Yan buru-buru menyetujuinya, dan segera berlari dengan ekspresi tidak berdaya. 4 kristal api suci muncul bersamaan, dan kemudian dengan lembut diserahkan kepada Yang Mulia Yaoji. Bagaimana kalau yang lain? Yaoji merasakan kekuatan kuno dan misterius pada 4 kristal api suci dan mengangguk puas, tapi kemudian dia bertanya-tanya. Itu adalah api suci yang hanya separuh asalnya. Kata Xiao Yan dengan alis yang jelek. Mengapa kamu tidak mengembalikannya kepada orang lain? Namun Yaoji sudah melihat semuanya,
jadi dia berbicara dengan lembut dan tenang. Masih bisakah kamu mengembalikannya? Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tercengang. Sumber api suci telah ditelan oleh diri sendiri, apakah dapat dikembalikan kepada orang lain? Jika demikian, maka dicabut secara paksa, dan akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada asal-usulnya sendiri. Kamu tidak bertanya, tentu saja bukan untukmu, tapi siapa aku? Saat ini, wajah anggun Yao Ji menunjukkan sedikit kebanggaan. Saat ini, Yao Ji memiliki penampilan yang tak tertandingi di dunia. Wong berdengung. Saat berbicara, 4 kristal api suci tiba-tiba terkondensasi dengan 4 pola api suci di bawah kendali tangan giok ramping mereka. Di atas pola suci, kekuatan menakutkan kuno dan tidak jelas diam-diam mendarat di tubuh rusa Xian, dan api ungu yang sekarat tiba-tiba terbakar, dan tubuh rusa 1000 Zhang yang lebih besar muncul. Garis-garis anggunnya, muncul rasa keindahan yang sangat khas, namun pada tubuh rusa ungu ini terdapat belenggu jahat berwarna merah tua, yang terikat kuat, sehingga tidak bisa lepas apapun yang terjadi. Di atas ikatan itu, di antara garis-garis merah tua yang melayang, tak terhitung banyaknya suara duka yang menakutkan. Setelah mendengar suara seperti itu, kekuatan di tubuh Xiao Yan benar-benar terasa berdenyut-denyut. Kekuatan semacam ini jelas merupakan ras asing yang jahat, tapi mengapa begitu tirani? Tampaknya itu adalah kekuatan jahat terkuat yang pernah Anda temui. Apa ini? Saat ini, Xiao Yan menatap kosong ke belenggu merah tua di luar tubuh Xian Elk. Dari sana, perasaan tidak berarti yang sebenarnya muncul. Selain hati api suci paling murni yang dapat menyegel dan menekan api suci untuk sementara, para dewa jahat dari klan jahat ekstrateritorial dapat menggunakan kekuatan jahat untuk menutupi dan menyegel kekuatan api suci, tetapi kekuatan mereka hanyalah api suci setelah yang ke-10, daftar api suci. Anda dapat melakukan ini, 10 api suci teratas terlalu menakutkan, dan mereka tidak dapat menekannya. Dan api suciku kebetulan ada di industri ini. Setelah Yao Ji selesai berbicara, 4 pola suci menyelimuti tubuhnya dan perlahan mengosongkan langit. Sebuah rune kuno yang indah bergabung dari pusat 4 pola suci, mengalir ke seluruh dunia, bahkan mereka yang memenjarakan rusa api ungu. Belenggu merah menjadi sedikit bergetar dan hancur. Perpaduan pola api suci. Kekuatan apa? Melihat bahwa Yao Ji mampu mengendalikan 4 pola suci ini, dan bahkan perpaduan dari 4 pola suci, kekuatan yang lebih kuno pun tersapu. Kekuatan semacam itu tidak dapat ditelusuri kembali sama sekali, tapi Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa kekuatan yang dapat membuat belenggu merah tua begitu menakutkan dan membuat kubus iblisnya sendiri menjadi tidak nyaman, kekuatan semacam itu mungkin adalah kekuatan tertua yang lahir di dunia. Yao Ji, gelombang mengerikan berkedip-kedip di tengah 4 pola suci, dan belenggu merah tua menggeliat dengan cepat, dan hantu merah tua mengembun. Tidak ada garis besarnya sama sekali, dan hanya paksaan yang sangat mengerikan yang datang. Begitu hantu merah tua muncul, ia menginjak rusa api ungu dengan keras, menyebabkan rusa roh api suci yang lemah ini menderita tanpa henti, dan fluktuasi energi yang terkandung dalam bayangan jahatnya telah melampaui jangkauan langit dan bumi. Sehubungan dengan apa yang baru saja dikatakan Yao Ji, aku khawatir pria berkulit merah tua di depannya adalah yang disebut pembangkit tenaga listrik dewa jahat di antara ras jahat asing. Kekuatan raja-raja kuat dari suku-suku jahat di luar kerajaan tidak sekuat dewa jahat ini. Pangkat dewa jahat, keberadaan apa ini? Dewa jahat zombie Yin, sudah lama sekali. Melihat ini, Yao Ji tidak tergerak, suara samar menyapu gelombang kuno, dan tanda kuno di depannya memancarkan gelombang besar yang memusnahkan segala sesuatu. Mencekik, suara suci bernada tinggi terdengar, dan tiba-tiba dunia ini, angin bertiup kencang, pancaran cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh, kekuatan jahat pada rusa ungu dengan cepat mereda, dan bahkan api ungu yang sekarat mulai tumbuh dengan ganas. Lain kali kita bertemu, aku khawatir aku tidak akan seberuntung itu. Melihat pergelangan tangan Yao Ji yang kokoh, sosok berwarna merah tua itu tersenyum tipis, dan semua kekuatan dalam hantu itu segera menghilang di dunia ini melalui cara Yao Ji. Cederanya terlalu serius, api suci harus digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki dan menyembuhkannya sepenuhnya. Setelah beberapa pemeriksaan, Yao Ji menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, kerusakan api suci ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekalipun belenggu merah tua itu disingkirkan, itu tidak akan bisa diperbaiki sepenuhnya. Yoyo, Xian Elk merasakan lenyapnya kekuatan api suci dan kekuatan jahat yang telah lama hilang, dan tubuhnya menjadi lebih kencang, dan dia berteriak. Aduh, sekarang, aku khawatir aku hanya bisa meninggalkan Xiao Guda. Xiao Yan merasa sedikit enggan di hatinya, tapi setelah beberapa saat, dia merasa lega. Episode 2237. Senior, melihat ekspresi ragu-ragu Dewi Yao Ji, Xiao Yan berkata dengan lembut, sudah mengambil keputusan. Menurut kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar, secara alami tidak sulit untuk mendeteksi sumber api suci lemah di depannya. Cara ini hanya bisa diperbaiki dengan menggunakan api suci sebagai panduannya. Namun, 4 api semi suci di tubuh Xiao Yan kemungkinan besar akan hilang. Telapak tangan dan punggung tangan penuh daging. Tidak, jika terus seperti ini, mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk memulihkan asalnya, dan Anda juga harus menggunakan api suci untuk memeliharanya. Rasa berat yang langka muncul di mata indah Yao Ji, melihat rusa api ungu yang telah kembali normal dan berkata, Yang mulia, saya bersedia mengambil sumber es halus dan api suci, yang hanya memiliki setengah dari sumbernya di tubuh saya, dan memperbaikinya. Xiao Yan mengangguk dengan berat.
Di telapak tangannya, genangan api biru menyala dengan hebat, dan sebenarnya ada cairan seperti cairan di dalamnya. Ini benih ilmu sihir, ingatlah untuk bersikap baik kepada orang lain, tidak mudah bagi Seng Yan untuk berubah menjadi manusia, jadi aku tidak tahu siapa dia. Ah, melihat ini, Yao Ji menghela nafas pelan, dan kemudian dia tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Dia memutar tangan rampingnya dan memberikan Xiao Yan benih api ungu, lalu mengendalikan api biru dan mendekati api ungu. Di dalam api ungu tidak ada kekuatan api, sebaliknya terjadi invasi kekuatan kuno antara langit dan bumi. Saya khawatir ini adalah tanggapan dari Dewi Yao Ji kepada Mu Yingying. Ya, Xiao Yan mengangguk dengan berat dan menerima benih api ungu, tetapi karena dia baru saja mengeluarkan setengah dari sumber api suci, aura di tubuhnya menjadi sangat kacau. Wong berdengung. Di bawah pembakaran 4 jenis api biru langsung tenggelam ke dalam tanduk rusa, dan api ungu yang berkedip-kedip tiba-tiba seterang bulan yang cerah. Aura kuno tersapu, tetapi api biru terkikis sedikit demi sedikit, dan api ungu juga menjadi tenda ungu, dan aura khusyuk dari segala sesuatu yang merayap muncul. Baiklah, saya khawatir ini akan memakan waktu lama, hanya beberapa hari. Dalam beberapa hari, Wulu Zilingyan akan sepenuhnya kembali ke kondisi semula. Setelah melakukan semua ini, tubuh Yao Ji menjadi sangat transparan, dan dia bersandar dengan lembut. Jelas sekali, tindakan ini menghabiskan sebagian besar kekuatan tubuh kirinya. Rusa ini adalah rusa penyihir yang lahir bersamaku pada awalnya. Bahkan jika kamu menyerap api suci, itu tidak akan hilang sepenuhnya. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan, di beberapa tempat beracun, kamu memanggilnya dan membunuhnya. Ayo keluar, dengan perlindungan tanduk, kamu akan aman dan sehat. Aku serahkan sisanya padamu. Pada saat ini, sepertinya semuanya telah selesai. Yao Ji tiba-tiba menatap Xian Elk dengan wajah penuh kasih sayang dan tersenyum. Rumah seperti ini tidak buruk. Baiklah, junior ini berterima kasih pada Yao Ji, yang mulia. Xiao Yan mengangguk, sangat senang. Penguasa abadi dan cincin api kaisar adalah perwakilan dari Raja Suci, tetapi dengan dirimu yang sekarang, kamu masih tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir akan dikenali oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Yao Ji menjelaskan pada Xiao Yan. Omong-omong, Yang Mulia, apa metode perbaikan senjata dewa kuno ini? Melihat Wulu Zilingyan perlahan pulih, dan akan dapat kembali ke postur penuhnya dalam beberapa hari, Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Penguasa abadi bisa diperbaiki menjadi penguasa pembunuh Tuhan, dan kekuatan semacam itu bisa dihukum oleh langit dan bumi, tapi bagaimana cara memperbaikinya, saya masih bingung. Perbaikan artefak membutuhkan kekuatan khusus. Selain subprofesi dasar seperti alkemis dan master formasi pertempuran, ada juga profesi khusus yang telah dilupakan berkali-kali selama bertahun-tahun, yaitu caster. Yao Ji dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Yan, tampaknya selain mencubit bunga, temperamen Xiao Yan yang lain sangat dicintai olehnya. Kastornya, Xiao Yan memandang keagungan Yao Ji dengan curiga, seolah ada sesuatu dalam kata-katanya. Meskipun ada perapal mantra di dunia dakian saat ini, mereka menempatkan kereta di depan kudanya. Saat Yao Ji mengatakan ini, ada sedikit keseriusan di sudut matanya. Kastor di zaman kuno, pekerjaan dan tujuannya bukan untuk menempa, tetapi untuk memperbaiki. Sejak zaman kuno, kelahiran sebuah artefak membutuhkan restu dari kekuatan hukum dan peluang yang sangat besar, dan sebagainya. Di balik setiap artefak, ada banyak kisah sedih yang sulit untuk diingat. Namun, setelah bertahun-tahun mewarisi artefak ilahi, kerusakannya terlalu besar karena pembantaian musuh, pertempuran, korosi usia, dan para pemalsu pun muncul cinta. Jadi, jika kamu ingin menyelesaikan langkah pertama dalam memperbaiki penguasa abadimu saat ini, kamu perlu menemukan seorang perapal mantra, dan itu pasti seorang perapal mantra yang diturunkan dari zaman kuno. Lagi pula, perapal mantra saat ini tidak memiliki apapun yang dapat diperbaiki oleh manusia, artefak. Untuk rute spesifiknya, Anda masih perlu menjelajah sendiri. Setelah Yao Ji selesai berbicara, dia masih membuka mulutnya, karena era ini terlalu jauh dari era mereka, dan dia tidak tahu apakah para perapal mantra di zaman kuno ini masih hidup. Saya khawatir sangat sulit menemukan seorang perapal mantra yang menguasai seni memperbaiki artefak. Bagaimana jika kamu tidak dapat menemukannya? Xiao Yan bertanya dengan gemetar, selalu ada khayalan buruk. Untuk hal seperti yang dikatakan Yang Mulia Yao Ji, saya khawatir harapan untuk menemukannya sekarang terlalu tipis. Kalau begitu, aku khawatir aku hanya bisa menunggu Raja Suci menyelesaikannya sendiri. Tetapi penguasa kuno di tanganmu telah menjadi pecahan tembaga dan besi. Yao Ji menggelengkan kepalanya, jelas dia juga mengkhawatirkan masalah ini, tapi sayangnya dia tidak punya cara untuk mengatasinya sekarang. Kamu bocah, seperti Seng Yan, suka main-main dengan bunga, tapi menurutku darahmu bagus. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi nanti, kamu bisa tumbuh dewasa, dan itu tidak menyia-nyiakan perhatian kita. Ketika suara itu jatuh, tubuh Yao Ji tiba-tiba menjadi ilusi, hancur dan menghilang di sini dalam sekejap, berubah menjadi gumpalan cahaya ungu, bermandikan kehangatan setiap rumput dan pohon di sini. Selamat, Yang Mulia. Petik 2. Xiao Yan berkata dengan hormat, dengan ekspresi rendah hati, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sampai jumpa lagi. Aku juga menantikannya. Entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa saat kita bertemu lagi nanti, aku khawatir itu akan menjadi transformasi nyata, puncak dari Great Tousan World. Ledakan, lingkaran energi ungu menyebar di dalam patung Yao Ji.
Ternyata itu berpusat pada patung Yaoji. Itu seperti riak energi, dan menyebar dengan lembut ke seluruh sarang peri. Nafas Dewi Yaoji. Kedua orang ini benar-benar bintang keberuntungan para peri api kita. Para tetua pertama dan yang lainnya melihat lingkaran cahaya ungu ini, dan hati mereka terasa hangat. Hubungan antara Xiao Yan dan Xiao Yi juga memanas dengan cepat. Selanjutnya, saatnya melahap api suci. Api suci, yang ke-10 dalam daftar api suci, saya harap kali ini, Anda dapat membiarkan saya melewati peringkat pertarungan abadi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu menatap Xian Elk di depannya dengan mata yang sangat gugup. Api ungu menjadi semakin intens, dan rusa ungu di belakangnya berteriak, seolah mengaum ke arah Xiao Yan. Jika Anda tidak menerimanya saat ini, kapan Anda akan menunggu? Episode 2238. Ruang interior patung Yaoji. Saat ini, tubuh Xiao Yi dikelilingi oleh api ungu, dan pancaran sinar cian terjalin, dan itu sangat indah. Kekuatan sempurna dari Dewa Pertarungan Bintang 8 juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah anak ini mulai mendambakan reinkarnasi karena bantuan Yang Mulia Yaoji? Lalu, sebagai saudara kedua, tentu saja saya tidak boleh ketinggalan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, perasaan lega muncul di matanya, dan kemudian api kuning muncul di tubuhnya, dan dia berjalan menuju rusa ungu di piringan itu selangkah demi selangkah. Api suci ke-10 dalam daftar api suci telah mencapai tingkat kekuatan yang dapat dipelajari dari dunia. Jika bukan karena bantuan Yang Mulia Yaoji barusan, dan tanpa restu dari pil obat tambahan apapun, Xiao Yan tidak akan berani menelannya gegabah. Sen, saya khawatir kemungkinan besar akan terbakar abis dan berubah menjadi ketiadaan. Wong berdengung. Rusa Xian sangat spiritual, meskipun tidak dapat berbicara, tetapi di mata binatang rusa itu, nyala api ungu lembut memudar dan menatap Xiao Yan. Api ungu di kedua tanduknya juga membentuk penampakan rusa mini. Tidak aktif di atasnya. Xiao Yan berjalan selangkah demi selangkah, matanya tertuju pada rusa api ungu mini. Api ungu rusa itu naik, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan hancur, dan perasaan yang sangat berat mengalir ke arahnya. Benda ini adalah rusa sumber api suci Wulu Zilingyan. Jangan meremehkan rusa api suci ini, meskipun ukurannya kecil, energi yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, tidak akan berani menganggap entengnya. Huho, transformasi Dewa Naga. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kesuksesan ada di hadapannya, dia tidak berani menganggap entengnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan Raja Naga di tubuhnya mulai bekerja dengan liar. Potongan sisik naga biru menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Nafas berat yang sangat kejam muncul. Namun, bahkan setelah menggunakan transformasi naga dari Raja Naga Baxia, Xiao Yan masih memancarkan semangat juang yang sangat melonjak di tubuhnya, dan bahkan api kuning yang menutupi sisik naga biru bergetar, yang sumbernya secara alami adalah api suci ungu rusa di depannya. Api suci peringkat 10 dalam daftar api suci memiliki reputasi yang mengerikan. Terlebih lagi, pengontrol api suci ini selalu berada di bawah mahkota Yaoji. Jika Anda ditemani oleh orang kuat di puncak reinkarnasi dalam waktu yang lama, kekuatan semacam itu bisa dikatakan tak terbatas, tak ada habisnya. Anak nakal. Setelah melakukan persiapan ini, Xiao Yan mengambil langkah maju, langsung memasuki Xian Elk sekitar beberapa meter, dan berkata sambil tersenyum dan ekspresi bersemangat. Wong berdengung. Meskipun Wulu Zilingyan telah kembali normal sekarang, kelembutan dan keanggunan bawaannya masih memberikan tekanan kematian yang sangat kuat pada Xiao Yan. Kekuatan api ini tidak seperti api suci yang pernah disentuh Xiao Yan sebelumnya, ini seperti banjir dan binatang buas yang sangat ganas, tetapi sangat lembut dan berperilaku baik. Tapi kekuatan semacam inilah yang sepertinya tidak memiliki kekuatan menyerang, tapi membuat Xiao Yan gemetar. Di bawah kekuatan api semacam ini, sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Xiao Yan hanya berjarak sekitar 3 meter dari rusa itu, tetapi setiap kali dia melangkah, sisik naga biru di tubuh Xiao Yan bersenandung, dan bahkan suara benturan tulang yang renyah sangat keras, dengan rasa mati rasa yang lembut. Ziyan mengalir ke bawah dan menyerang Xiao Yan. Aku ingin menyiksaku hanya karena ini, tapi, itu keterlaluan. Raungan naga yang keras bergumam dan meraung keluar dari mulut Xiao Yan dengan mata merah. Pada saat itu, di ruang ini, kekuatan-kekuatan itu benar-benar berguncang. Melihat penampilan Xiao Yan, energi Zilu tampak sangat bingung, jadi dia melompat sedikit dari rusa itu dan mendekati lengan Xiao Yan. Robek, rusa ungu api suci melompat ke lengan Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti angin dingin yang kencang, sangat menyengat saraf Xiao Yan, rasa sakit yang menyayat hati tidak kurang dari 10.000 pedang menembus jiwa, dan tubuh serta jiwa terkejut. Wah! Pada saat yang sama, penguasa Gengu dan Dianji memancarkan lingkaran cahaya emas yang agak lembut, seolah-olah untuk menenangkan emosi kekerasan Seng Yan Zilu, yang sangat mengurangi tekanan Xiao Yan. Terima kasih. Hati Xiao Yan sedikit menghangat, tapi dia lebih yakin akan hubungan antara Raja Suci dan mahkota Yaoji. Segera, sisik naga biru meledak di telapak tangannya, dan gelombang roh Raja Naga kuno dan berat muncul. Dia mengangkat telapak tangannya dengan gemetar, dan tiba-tiba berkata mencondongkan tubuh ke depan, dia langsung meraih rusa ungu api suci. Ledakan. Telapak tangan Xiao Yan baru saja menyentuh rusa ungu api suci. Di tubuh yang terakhir,
api ungu panas meledak dalam sekejap, kekosongan terdistorsi, dan aura kehancuran yang kesemutan muncul dari kulit kepala, bahkan di lengan Xiaoyan, sisik naga biru meleleh dengan cepat, seolah-olah itu akan sepenuhnya hilang, hancur kapan saja. Jalan yang telah saya lalui, pilihannya tidak sebanding dengan level ini. Xiaoyan tidak tergerak, telapak tangannya tidak kendur sedikit pun karena kekuatan yang menakutkan ini, tetapi kekuatan yang lebih melonjak keluar, terjepit lebih erat, sisik naga cian dan api kuning bersinar terang, melawan bersama. Serangan gila api ungu. Tik-tok, wuho. Keringat menetes seperti tetesan air hujan dalam aliran yang stabil, dan naik turunnya pernapasan menjadi lebih cepat, dan jejak darah merah cerah menyusup dari kulit Xiaoyan, yang sudah ditutupi oleh sisik naga cian dan api kuning. Kekuatan tirani seperti keduanya tidak bisa menahan serangan api suci ini. Pada saat ini, ketakutan menakutkan yang langka benar-benar memenuhi pikiran Xiaoyan. Tidak, api suci ini mungkin berisik dengan kekuatan sihir Dewi Yaoji, jika tidak, dengan kekuatan Raja Naga dan api ember, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mengacaukan diriku sendiri. Kuali yang menyala-nyala. Kekuatan jiwa. Xiaoyan gelisah untuk beberapa saat, setelah beberapa saat, dia benar-benar menjadi diam, mencoba mempertahankan aliran kekuatan ke seluruh tubuhnya, dan kemudian menghadapi api suci Zilu. Ketika Sengyan Zilu melihat ini, kekuatan besar itu perlahan menjadi jinak, tetapi paksaan yang menakutkan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Feng Jue, balikkan untukku. Melahap, siksaan yang mengerikan terpancar dari anggota tubuh Xiaoyan dan bahkan saraf jiwanya. Xiaoyan memegang erat sumber api suci, dan raungan rendahnya yang gila meledak seperti binatang paling primitif. Saya percaya orang lain memiliki sebab dan akibat, tapi saya tidak percaya pada reinkarnasi saya sendiri. Reinkarnasiku, aku masih harus menulisnya sendiri. Untuk sementara, seluruh ruangan runtuh, dan api ungu perlahan mulai menyatu dengan api kuning di bawah kekuatan penuh Xiaoyan. Lonjakan yang aneh. Kekuatannya melonjak karena menelan api suci, tapi kekuatan itu bukanlah reinkarnasi atau sebanding dengan Dewa Pertarungan Bintang 8. Karena fluktuasi energi yang tidak jelas seperti itu, ada judul yang paling siap di dunia. Manusia menyebutnya, Semu Reinkarnasi. Episode 2239. Seiring berjalannya waktu, hampir 2 tahun. Karena pikiran jahat di sarang elf telah sepenuhnya jatuh, para tetua dan elf api lainnya yang tertutup telah meninggalkan tempat ini satu demi satu, dan di alam lautan langit, kekuatan para elf telah menjadi sangat kejam. Setelah beberapa persiapan, Xiaoyi dan Xiaoyan tidak gegabah memperingatkan mereka karena mereka mundur. Namun, karena Xiaoyan, peri api dan berbagai ras elf mengadakan pertemuan tingkat tinggi dan memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan wilayah api tak berujung. Kedua kekuatan juga telah banyak bernegosiasi secara rahasia, dan hubungan saat ini bisa dikatakan sangat kuat. Di rumah kayu kedua dari pohon elf kuno, terdapat banyak orang kuat, seperti Eliza yang lebih tua, Putri Qianqin, Irina kecil, dan sebagainya. Setelah setahun mengasingkan diri, Xiaoyi berhasil melangkah ke puncak peringkat reinkarnasi, dan sudah dekat untuk naik ke peringkat pertama. Dia mundur dengan selamat dari patung Yaoji, tapi Xiaoyan tidak melakukan gerakan apapun. Sekarang dia telah melewati 1 tahun, masih jadi, jika bukan karena Xiaoyi dan Xiaoyan memiliki perasaan yang halus, aku benar-benar berpikir ada yang tidak beres dengan pria ini. Di dalam ruangan tersebut terdapat formasi pola cahaya di tengahnya, yang tentunya digunakan untuk menghubungkan sarang para elf. Begitu Xiaoyan meninggalkan Bea Cukai, dia akan langsung diteleportasi ke sini. Kakak kedua, sudah 2 tahun. Xiaoyi masa kini memiliki kesombongan yang langka di pipi tampannya. Jelas sekali, posisi patriark klan elf telah kokoh. Persepsi segel reinkarnasi di tubuhnya juga menjadi lebih menyeluruh, dan bahkan cikal bakal api suci telah berubah menjadi api coklat yang sangat ganas di bawah bimbingan Dewi Yaoji dan kekuatan reinkarnasi. Para elf menyebut api ini sebagai api sumber peri, yang digunakan untuk melambangkan dan memperingati malapetaka ini. Kekuatan api coklat ini sangat menakutkan. Ketika sudah dewasa, itu akan cukup untuk bersaing dengan api suci, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar api suci, lebih tinggi. Bagaimanapun, api suci yang terbentuk dengan menelan api berbeda yang tak terhitung jumlahnya ini terlalu langka dan langka. Kekuatan Yao Jizian sangat besar, saya tidak tahu apakah saudara kedua akan mampu memasuki reinkarnasi dengan ini. Lina yang berada di sampingnya mengedipkan matanya dan langsung berkata. Aku melihatnya dengan susah payah. Alasan mengapa Xiao Yi bisa sepenuhnya memasuki puncak reinkarnasi, daripada kuasi reinkarnasi, adalah karena bimbingan Dewi Yaoji, dan Xiao Yan adalah manusia, dan pada dasarnya berbeda dari elf kita. Melangkah menjadi reinkarnasi membutuhkan semacam reinkarnasi yang sangat misterius. Penatua pertama Eliza menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat jelas tentang hal semacam ini. Wong berdengung. Saat semua orang sedang berbicara, formasi cahaya di depan mereka tiba-tiba melonjak, dan sesosok tubuh kurus melangkah keluar selangkah demi selangkah. Di saat yang sama, aura yang sangat lembut menyapu seperti matahari terbit. Xiao Yan, kakak kedua, melihat sosok di depannya, beberapa orang yang hadir berbicara satu demi satu, dan sulit untuk menyembunyikan sentuhan ekstasi dan kecemburuan dalam suara mereka. Apa yang dikatakan sesepuh itu benar sekali, reinkarnasinya masih sedikit. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah menelan api spiritual ungu ulu,
api suci tersebut masih berisik dengan kekuatan sihir misterius Dewi Yaoji, dan kemudian dia menggabungkan 4 api suci sebagai intinya, dan menciptakan jenis sihir baru. Api suci baru. Api hati jiwa dukun. Itu adalah api baru yang menggabungkan 5 api suci. Wulu Zilingyan berada di peringkat ke-10, api abadi berada di peringkat ke-17, api abadi berada di peringkat ke-18, api jiwa wajah hantu berada di peringkat 24, dan Huoxin Tianyanyan berada di peringkat 35. Saya kehilangan setengah dari api es halus, tetapi karena ini, saya mendapatkan perpaduan sempurna dari 5 api suci. Sekarang kekuatan api baru sudah sebanding dengan beberapa api suci peringkat ke-9 dan ke-8. Bahkan Feng Jue, yang tadinya stagnan, berhasil menembus kategori seni abadi tingkat menengah untuk pertama kalinya di dunia, yang sangat bermanfaat bagi budidaya Xiaoyan. Apakah ini tahap kuasi reinkarnasi? Itu juga diharapkan. Mata indah tetua agung tertuju pada Xiaoyan, melihat sekilas kekuatan Xiaoyan, dia segera mengangguk dan berkata, "Senior memiliki penglihatan yang bagus, tapi junior ini masih belum jelas tentang sesuatu." Xiaoyan berbicara dengan lembut. "Apa yang ingin kamu tanyakan, apakah ini masalah reinkarnasi?" Berdasarkan misteri Feng Jue, kamu melahap api suci yang menyatu dengan Dewi Yaoji, dan kamu jelas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi reinkarnasi yang sebenarnya, tapi mengapa kekuatanmu hanya semu reinkarnasi? Tetua pertama memandang Xiaoyan sambil tersenyum, seolah dia sudah menduganya sejak lama. Itulah masalahnya. Xiaoyan mengangguk, lalu memusatkan perhatiannya pada tetua agung. Saint Flame, peringkat ke-10 dalam daftar Saint Flame, sudah cukup untuk membuatnya naik langsung dari tahap tengah Dousian bintang 8 ke samsara yang sebenarnya, tapi mengapa setiap kali dia mengerahkan kekuatan itu untuk menyerang penghalang samsara, selalu ada rasa melankolis. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di tubuhku. Sama seperti ketika dia menerobos Doudi di benua Doki, hanya butuh 2 tahun, jika tidak, Xiao Yan pasti sudah lama meninggalkan perbatasan. Di tubuhmu, reinkarnasinya lebih sedikit. Jadi kamu tidak bisa mencapai reinkarnasi sejati. Tetua pertama berpura-pura menjadi misterius, dan ketika dia menyebutkan kata reinkarnasi, desibel suaranya justru meningkat pesat. Apa itu reinkarnasi? Xiaoyan bertanya dengan cara yang agak tidak jelas. Meskipun elf kita tidak jauh berbeda dengan manusia, reinkarnasi jauh berbeda. Reinkarnasimu, kamu masih harus menemukannya sendiri. The Great Elder tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa alasan. Baiklah, terima kasih Tetua Agung. Xiaoyan mengangguk, mengetahui bahwa hal semacam ini tidak bisa diburu-buru, tetapi dengan dirinya saat ini, saya khawatir hanya mengandalkan kekuatan dan api, di tingkat reinkarnasi pertama, seharusnya ada keberadaan yang tak terkalahkan. Selain evolusi Feng Jue, Saint Mark kontrol kekuatannya sendiri dapat digambarkan sebagai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah 2 tahun, pertemuan pesawat akan segera dimulai, dan masih ada separuh waktu. Saya khawatir saya harus pergi. Kata Xiaoyan setelah berbicara dengan Xiao Yi dan yang lainnya. Omong-omong, Tetua Agung, apakah Anda mengenal pandai besi di zaman kuno? Tampaknya teringat sesuatu, Xiaoyan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Seorang kastor dari zaman kuno. Agak sulit menemukannya, tapi jika kamu bersikeras mencarinya, pasti ada tempat yang cocok untukmu. Gedung penjualan intelijen spasial adalah tempat berkumpulnya banyak sekali intelijen yang terkait dengan seluruh dunia. Selama Anda memiliki sumber daya keuangan yang cukup, Anda dapat membeli informasi yang Anda butuhkan. Dari mana kami mengetahui identitas dan berita Anda? Pada saat ini, penatua kedua Malin melangkah keluar dan berkata kepada Xiaoyan. Kalau begitu belum terlambat, ayo pergi sekarang. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia mengerti bahwa perbaikan penguasa eksekusi dewa sangatlah penting, dan dia segera ingin pergi. Xiao Yi, kamu bisa pergi dengan teman Xiaoyan. Kamu masih belum berpengalaman, dan sebelum malapetaka datang, kamu masih membutuhkan cobaan yang baik. Ayo pergi. Senyuman langka muncul di pipi tetua besar itu, lalu dia mengangkat telapak tangannya, dan garis-garis misterius yang tak tertandingi muncul, menerobos kehampaan dalam satu gerakan dan mengirimkan keduanya ke dalam. Malin, hantu tua Yao. Perbaiki seluruh ruang kita di lautan surga, dan tunggu kembalinya pengalaman Raja Peri Yi kecil, dan sakramen resmi kedudukan Raja. Peri kita sudah lama terdiam, dan inilah waktunya untuk keluar dari ruang ini. Lagi pula, Perang Dunia Kedua tidak jauh dari dimulainya perang. Ya, petik 2 petik 2. Episode 2240. Gedung penjualan intelijen luar angkasa ditempatkan di ruang yang sangat aneh di dunia 1000 besar. Ada banyak monster di sini, monster dan hantu ada di mana-mana, dan ada banyak makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di dalam kehampaan khusus inilah terdapat sebuah bangunan megah yang tingginya hampir 1000 meter. Ia selalu berdiri di puncak kehampaan ini, berdiri diam. Di sekitar gedung, satu demi satu garis megah seperti kuas para dewa bertahan, dan perlindungan mereka dijahit dengan erat. Atmosfernya, luar biasa, sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa itu berasal dari tangan yang paling kuat. Betapapun arogan dan mendominasi monster di kehampaan ini, mereka tidak berani menimbulkan masalah di gedung penjualan intelijen, karena keluarga yang menguasai gedung besar ini adalah keluarga terkenal di dunia. Keluarga Kassel. Keluarga Kassel adalah keluarga super yang terkenal dengan darahnya.
Bukan hanya keluarga tersebut yang secara langsung berafiliasi dengan kekuatan yang menakutkan, namun bahkan jumlah anak bawahannya pun telah menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Di mana-mana di Great Thousand World, ada orang-orang yang ditugaskan oleh keluarganya. Mata-mata intelijen. Keluarga mereka menetapkan bahwa semua pengikut yang mencoba bergabung dengan keluarga tersebut akan dimasukkan ke tempat pelatihan khusus untuk pelatihan hidup dan mati setiap kali mereka dinilai. Atau memasuki wilayah ras jahat di luar wilayah tersebut untuk mencari informasi, atau memasuki beberapa tempat di mana tidak ada hidup dan mati, dan mengalami keganasan. Di tempat latihan semacam itu, hanya mereka yang selamat yang dapat dikenali oleh keluarga sebagai pengikut, dan ketika mereka menikmati kemudahan yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga tersembunyi dalam kegelapan dan menjadi ujung tajam keluarga Castle. Dalam keluarga ini, hukum rimba telah menjadi perwujudan terbesarnya, dan banyak sekali orang yang ingin bergabung dengannya, sehingga populasi keluarga ini sangat besar, meskipun kebanyakan dari mereka hanyalah pengikut jaminan, dan kekuatan pengambilan keputusan yang sebenarnya dan manajemen kekuasaan masih berada di tangan anggota inti keluarga, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga sangatlah besar. Anger, salah satu dari 4 putra kepala keluarga Castle saat ini, berada di peringkat kedua. Sayangnya, yang tertua meninggal dalam pengalaman hidup dan mati. Yang ketiga dan keempat pada dasarnya bodoh. Adapun orang lain, itu karena mereka menjaga beberapa hal yang diturunkan dari zaman kuno. Serta alasan 2 gedung intelijen, dan beberapa kali hubungan buruk dengan klan jahat asing, adik laki-laki dan perempuannya menutupi kematiannya dalam pertempuran hidup dan mati, dan hanya sebagian kecil dari klan yang selamat. Mengambil alih gedung penjualan intelijen, baik itu kekuatan atau status, sudah cukup untuk mendapatkan peringkat di seluruh dunia 1000 besar. Keluarga Castle, Anger, sudah lama menjadi sosok perwakilan keluarga ini. Namun usianya kini hanya tinggal beberapa ratus tahun saja. Dengan kekuatan dan cara seperti itu, banyak orang kuat yang hanya bisa pasrah secara diam-diam. Kakak kedua, ada gedung penjualan informasi di depan, tapi kita perlu menyiapkan uang yang cukup atau barang penukaran yang setara. Lagi pula, beberapa informasi terlalu rahasia, keluarga ini tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Pertukaran chip itu sangat berat, dan dikatakan bahwa pengontrol gedung penjualan intelijen ini saat ini adalah seorang pria dengan lengan patah. Dia memiliki 2 atribut khusus yaitu angin dan guntur. Bahkan beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi harus diperlakukan dengan hormat. Di alun-alun luar gedung penjualan intelijen luar angkasa, inilah lubang cacing ruang waktu yang dibangun oleh keluarga Castle dengan kekuatan reinkarnasi. Banyak orang kuat di dunia yang bisa datang ke sini melalui metode khusus untuk membeli informasi yang mereka butuhkan. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki cukup chip. Kedua Xiaoyi melakukan perjalanan melalui lubang cacing ruang waktu dan tiba di alun-alun ini dalam sekejap. Alun-alunnya sangat besar, dan tanah yang berkilauan sebenarnya tersapu oleh fluktuasi energi yang aneh, yang jelas sangat luar biasa. Melihat ke atas dan melihat gedung ini tidak jauh dari sana, saya baru menyadari bahwa orang ini sangat besar dan membentang ribuan mil. Ukurannya sangat mencengangkan. Sekilas memang memusingkan. Pejalan kaki ini sekecil semut. Tampaknya kekuatan keluarga ini tidak boleh diremehkan. Beberapa fluktuasi halus di gedung ini mungkin sebanding dengan kekuatan Tetua Agung, atau bahkan beberapa napas. Bahkan Tetua Agung tidak dapat menandinginya. Xiao Yan mengangguk, dan segera mengikuti Xiao Yi, berjalan menuju pintu keluar alun-alun, bersiap menuju pintu masuk gedung penjualan. Kali ini, waktu hampir habis, Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dengan sisa waktu lebih dari 2 tahun, dia harus mengumpulkan ramuan obat yang melahap api suci ketiga, dan berhasil memurnikannya. Selain kebutuhan mendesak untuk memperbaiki penguasa para dewa, dan pencarian reinkarnasi sendirian, ketiga hal ini menekan pikiran Xiao Yan seperti gunung, dan ini mendesak. 2. Selamat datang di gedung penjualan intelijen keluarga Castle kami. Saat Xiao Yan dan yang lainnya baru saja berjalan-jalan dan hendak meninggalkan alun-alun luar angkasa, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kasih perlahan melangkah keluar dan mendatangi Xiao Yan dan keduanya. Tuan, apa kabarmu? Xiao Yan menghentikan Xiao Yi, lalu berhenti dan bertanya, meskipun orang ini tidak bermusuhan, dia selalu membuatnya merasa sedikit jahat. Seharusnya ini pertama kalinya kedua sahabat itu datang kepada kita, kan? Kami punya banyak aturan rumit di sini. Nama orang tua itu adalah Rise, dan dia secara khusus bertanggung jawab untuk membimbing para pendatang baru dan memimpin dalam menarik segala sesuatu yang familiar ke sini. Melihatnya, dia berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka ada Tuan Lao. Xiao Yan mengangguk, lalu melambai pada Xiao Yi, mereka berdua mengikuti, dan mereka bertiga segera berjalan menuju gedung penjualan. Berhenti, benda di belakangmu ini datang ke sini. Siapa kamu? Dan tepat ketika Xiao Yan dan ketiganya hendak berbalik dan pergi, dengusan dingin terdengar ke arah Xiao Yan dari alun-alun yang jauh. Sepanjang jalan, itu berubah menjadi bayangan pedang abu-abu, seterang langit penuh bintang, dan bersiul langsung ke arah Xiao Yan. Retakan, menghadapi tingkat serangan ini, Xiao Yan tiba-tiba menoleh, tiba-tiba mengangkat jarinya, dan api biru tua menari-nari di sekitar ujung jarinya, langsung menghancurkan tingkat serangan ini. Bagaimana bisa? Melihat pemandangan ini, suara seru keluar. Reinkarnasi. Xiao Yan melihat suara itu, dan segera melihat seorang pria seumuran dengannya, menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh, penguasa kuno di punggungnya. Kemeja hijau, tubuh kurus,
Wajah tidak jelas sepertinya bercampur dengan semacam emosi khusus, dan bahkan sarung di belakangnya bersenandung dan bergetar, dan semangat juang yang melonjak meresap. Dong, dong, dong. Pada saat ini, penguasa kuno yang dibawa Xiaoyan di punggungnya juga sepertinya dipanggil dengan semacam panggilan, dan itu mulai berdengung bersama. Apa yang sedang terjadi di sini? Xiaoyan sedikit terkejut, seolah dia bisa mencium bau gelombang yang sangat panas dari atas penguasa kuno. Li Tianxiao, ini adalah tempat keluarga kasel kami, kamu harus lebih menahan diri. Wajah Elder Rise berubah drastis, dan dia berkata dengan dingin. Wah, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki penguasa yang aneh? Ceritakan padaku sejarah masa depanmu. Li Tianxiao, bagaimanapun, sepertinya belum mendengar peringatan Rise, dan berjalan menuju Xiaoyan selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya berdengung di kehampaan, dan sepertinya ada bayangan pedang tak berujung yang muncul. Gelisah di atas. Bagaimana? Apakah kamu tidak perlu memverifikasi identitasmu ketika datang ke sini untuk membeli informasi? Yang mulia, apakah menurut Anda begitu? Namun, Xiaoyan mengabaikan orang ini dan hanya menoleh untuk melihat bayangan gelap yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan. Dengan persepsi jiwanya sendiri, ditambah apa yang dikatakan Xiao Yi barusan, aku khawatir orang di belakangnya adalah pemilik sebenarnya dari gedung penjualan intelijen saat ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.